Mata air di bayangan bukit. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 47. Pangeran Senawasesa memandang wajah Ki Ajar sekilas. Namun tatapan matanya pun kemudian menembus pintu yang tidak tertutup rapat hinggap di kejauhan. Rasa-rasanya segalanya yang pernah terjadi itu mulai membayang satu demi satu. Semakin lama semakin jelas. Sebuah kenangan pada masa mudanya. Namun tiba-tiba hampir di luar sadarnya Pangeran Senawasesa berdesis, bukan maksudku. Bukan kehendakku, sendiri. Aku terikat pada satu keharusan untuk melakukannya pada waktu itu. Hati dan jiwaku tidak cukup kuat untuk mempertahankan sikapku itu. Ki Ajar menarik nafas panjang. Katanya, Pangeran benar. Aku pun beranggapan seperti itu. Dan bukankah sudah aku katakan, bahwa jarang ada seorang pangeran yang berani menyingkir dari Kamukten karena seorang perempuan padepokan. Ya Ki Ajar. Aku termasuk salah seorang di antara mereka. Aku termasuk seorang yang lemah hati dan jiwaku, desis Pangeran Senawasesa. Sudahlah Pangeran, berkata Ki Ajar, jangan disesali. Kita sudah sampai pada suatu saat seperti sekarang. Semuanya tidak akan dapat diulangi lagi. Namun demikian kita masih mungkin untuk menemukan masa depan yang paling baik. Jika kita yang tua ini tidak memerlukannya lagi, biarlah anak-anak muda itulah yang akan menempuh masa depan itu. Terkutuklah kita yang tidak mampu mempersiapkan masa depan yang baik bagi keturunan kita hanya karena kita sendiri sajalah yang menjadi pusat perhatian kita. Seolah-olah kita masih akan hidup beribu tahun lagi. Sehingga kita telah dicengkam oleh ketamakan yang berlebih-lebihan seperti orang-orang Sanggar Gading, orang-orang Kendali Putih dan orang-orang Pusparuri. Mungkin masih ada lagi orang-orang yang akan berbuat serupa, termasuk saudara kembarku sendiri. Pangeran Senawasesa mengerutkan keningnya. Katanya, tetapi bagaimana pendapat Ki Ajar, jika kita yang tua-tua ini telah memburu sesuatu dengan satu angan-angan bagi kepentingan keturunan kita? Seharusnya kita berbuat demikian Pangeran, berkata Ki Ajar, tetapi dalam pengertian yang luas. Keturunan kita bukanlah sekedar anak cucu kita. Tetapi satu tataran yang akan menggantikan kita. Jika kita melakukannya bagi anak cucu kita masing-masing, maka bukankah itu berarti bahwa satu tataran sudah dipersiapkan untuk mendapat tempat yang baik, berkata Pangeran Senawasesa. Bagus, jawab Ki Ajar, asal kita tidak terlalu terikat kepada kepentingan diri sendiri. Kita mempersiapkan hari depan anak-anak kita, tetapi mengorbankan hari depan anak-anak lain yang juga akan menggantikan kita pada satu saat tertentu. Pangeran Senawasesa mengangguk-angguk. Dengan nada yang dalam akhirnya ia pun berkata, Ki Ajar, jika yang dikatakan Ki Ajar tentang perempuan itu benar, biarlah aku menemuinya. Ki Ajar, Cinde Kuning menarik nafas dalam-dalam. Katanya, terima kasih Pangeran. Mudah-mudahan semuanya dapat berakhir dengan baik. Syukurlah bahwa hubungan Pangeran dengan keluarga Pangeran itu belum dirusakkan dan dipecahkan sampai hancur berkeping-keping oleh saudara kembarku. Pangeran Senawasesa termangu-mangu sejenak. Dicobanya untuk mengurai persoalan yang dihadapinya dalam hubungannya dengan permintaan Pamotan Galih atas dirinya. Dalam pada itu, maka Ki Ajar Cinde Kuning pun telah memanggil seorang perempuan yang dikenal sebagai Ibu Darwerdi, yang sebenarnya lebih senang untuk tidak berbicara dengan Pangeran Senawasesa. Tetapi ia tidak dapat menolak keinginan ayah angkatnya, yang lebih banyak berpikir tentang Darwerdi daripada tentang perempuan itu sendiri. Karena itu, dengan jantung yang berdegup semakin cepat, maka ia pun mengikuti Ki Ajar Cinde Kuning menghadap Pangeran Senawasesa yang duduk sendiri menanti Ki Ajar sebagaimana dipesankan kepadanya. Ketika perempuan itu memasuki ruangan, maka seperti perempuan itu, Pangeran Senawasesa pun menjadi berdebar-debar. Ia sudah melihat perempuan itu sejak ia berada di Lumban. Tetapi ia sama sekali tidak berpikir bahwa ia pernah melihatnya sebelumnya. Bahkan lebih daripada itu. Sementara waktu itu telah berlaku lebih dari 20 tahun yang lalu. Demikian perempuan itu duduk di hadapannya, maka wajahnya pun segera menunduk dalam-dalam. Bahkan terasa pelupuk matanya menjadi panas. Tiba-tiba saja ia berdesis, tidak. Tidak ayah. Aku tidak memerlukan apapun juga. Tetapi ketika perempuan itu bangkit dan hampir saja berlari keluar, Ki Ajar Cinde Kuning telah menghalanginya sambil berkata lembut, tenanglah Ngger.
Cobalah berpikir sebaik-baiknya. Seperti sudah aku katakan, jangan berpikir tentang dirimu sendiri. Tetapi kau harus lebih banyak berpikir tentang anakmu. Berilah ia kesempatan untuk menemukan sesuatu meskipun hal itu sama sekali tidak terpikirkan sebelumnya. Perempuan itu tidak dapat menahan gejolak perasaannya lagi. Ketika ia duduk lagi, maka setitik air telah meleleh di matanya. Dalam pada itu, Pangeran Senawasesa pun mencoba untuk mengenali perempuan itu. Jarak waktu yang memisahkan cukup lama, sehingga semuanya sudah berubah. Wajah perempuan itu pun telah berubah seperti wajahnya sendiri yang telah berubah pula. Masa itu ia masih seorang pangeran muda yang menginjak masa dewasanya. Karena waktu itu ia dicengkam oleh suatu keinginan untuk menguasai ilmu kanuragan, maka ia telah melupakan usia dewasanya, sehingga ia termasuk agak terlambat mengenal lembutnya hati perempuan. Dan perempuan yang pertama menyentuh hatinya adalah perempuan padepokan. Dan perempuan itu kini berada di hadapannya. Srini, tiba-tiba saja Pangeran Senawasesa berdesis. Ibu Darwardi itu tidak dapat menjawab. Tetapi titik air matanya menjadi semakin deras mengalir di pipinya. Pangeran Senawasesa menarik nafas dalam-dalam. Setelah diperhatikannya dengan seksama, maka ia tidak akan salah lagi. Meskipun wajah perempuan itu sudah berubah, tetapi ia masih tetap mengenalinya bahwa perempuan itu benar Srini seperti yang dikatakan oleh Ki Ajar Cinde Kuning. Endang Srini yang ditemuinya di sebuah padepokan kecil yang sepi, pada saat ia sedang berburu. Dalam pada itu, maka Ki Ajar Cinde Kuning itu pun kemudian berkata, bukankah dengan demikian? Pangeran dapat mengenang dengan jelas apakah yang pernah terjadi. Pangeran Senawasesa menarik nafas dalam-dalam. Dengan wajah yang suram pangeran itu berkata, Ki Ajar. Segalanya seolah-olah menjadi sangat jelas seperti baru kemarin saja terjadi. Apakah pangeran dengan demikian mengerti, siapakah Darwardi itu, bertanya Ki Ajar Cindewangi. Aku tahu maksud Ki Ajar. Ki Ajar ingin mengatakan bahwa anak itu adalah anakku sendiri, sahut Pangeran Senawasesa. Oh, tiba-tiba saja perempuan yang disebut bernama Endang Srini itu menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Sementara itu ia telah berusaha untuk menahan tangisnya yang akan meledak. Pangeran Senawasesa termangu-mangu sejenak. Namun seperti yang dikatakannya, semuanya menjadi jelas. Dalam kenangannya Pangeran Senawasesa melihat, betapa artinya terguncang ketika ia melihat seorang gadis padepokan selagi ia singgah bersama seorang pengiringnya ketika ia pergi berburu. Perempuan yang kemudian diperistrikannya. Namun ia telah dihadapkan pada satu masalah yang gawat bagi kedudukannya sebagai seorang pangeran. Beberapa pihak tidak setuju bahwa ia telah kawin dengan seorang gadis padepokan. Ia dapat mengambil perempuan itu sebagai selirnya. Tetapi ia harus kawin dengan seorang perempuan yang telah ditentukan oleh lingkungan keluarganya yang ketat memegang pangeran. Tetapi Pangeran Senawasesa tidak sampai hati menganggap perempuan yang dicintainya itu sebagai istri paminggir. Karena itu ia telah mengambil keputusan betapapun berat bagi dirinya sendiri. Daripada menganggap Endang dari padepokan kecil itu sebagai istri paminggirnya, maka ia lebih baik berpisah sama sekali dengan mengembalikan Endang itu kepada orang tuanya. Betapa sakit dan pedihnya perasaan perempuan itu. Tetapi ayahnya, seorang pertapa yang bijaksana dapat mengerti bahwa hal itu bukan karena kesewenang-wenangan Pangeran Senawasesa. Meskipun pertapa itu pun tahu bahwa Pangeran Senawasesa ternyata masih diselubungi oleh gelar keduniawian. Ia tidak dapat memberikan pengorbanan bagi cintanya. Ia masih ingin tetap disebut seorang pangeran dengan menerima seorang perempuan bangsawan sebagai istrinya. Namun akhirnya pangeran itu pun menjalani kehidupan cintanya dengan ikhlas. Ia berusaha untuk menempatkan istrinya yang bangsawan itu di dalam hatinya. Sehingga akhirnya kehidupan keluarganya pun menjadi seimbang. Namun ia dihadapkan pada suatu kenyataan. Endang Srini yang dikembalikan itu memang sedang mengandung. Dengan berat hati ia terpaksa tidak dapat meminang anaknya. Sekali-sekali ia memang mengunjungi anaknya di saat masih bayi. Tetapi kesempatan itu akhirnya telah hilang sama sekali. Ia hanya dapat meninggalkan beberapa bekal bagi anaknya. Namun ia sendiri akhirnya terpisah sama sekali dari anak laki-lakinya yang hidup dan dibesarkan di sebuah padepokan. Sejak saat itu, Pangeran Senawasesa tidak pernah bertemu lagi dengan anak laki-lakinya yang dilahirkan oleh seorang perempuan padepokan.
Sejenak, ruangan itu dicengkam oleh keheningan. Tidak seorang pun yang berbicara di antara mereka. Masing-masing seolah-olah sedang hanyut dalam arus angan-angan. Sementara itu, ketika Darwerdi keluar dari ruang dalam dan turun lewat longkangan, tiba-tiba saja langkahnya tertegun. Dilihatnya seorang gadis duduk di sebelah amben bambu diserambi seorang diri. "Swasti," desis Darwerdi. Swasti terkejut. Ketika ia berpaling, ditatapnya mata Darwerdi yang sedang memandanginya. Karena itu, maka ia pun segera menundukkan wajahnya. Seandainya ia berhadapan dengan lawan yang menggenggam pedang sekalipun, ia tidak akan berbuat demikian. Namun di hadapan Darwerdi, rasa-rasanya jantungnya menjadi bergetar semakin cepat. Darwerdi menarik nafas dalam-dalam. Seakan-akan di luar sadarnya ia mendekati gadis itu dan justru duduk di amben itu pula, di sebelah gadis yang semakin menunduk itu. Keringat telah membasahi di punggung Swasti. Ia sendiri tidak tahu, kenapa ia menjadi sangat gelisah. Tetapi Darwerdi pun tidak segera mengatakan sesuatu untuk beberapa saat ia duduk sambil berdiam diri. Namun ternyata seperti jantung Swasti, maka jantungnya pun telah bergejolak. Dalam pada itu, adalah kebetulan sekali bahwa Jelit Heng telah melintas agak jauh dari tempat mereka duduk. Sejenak langkah Jelit Heng terhenti. Namun ia pun kemudian melanjutkan langkahnya menikung di sudut tanpa dilihat oleh kedua orang itu. Sesaat Jelit Heng terhenti. Rasa-rasanya ia ingin menenangkan jantungnya yang menggelepar. Namun kemudian ia pun menarik nafas dalam-dalam. Tiba-tiba saja anak muda itu telah tersenyum. Seakan-akan ia sedang mengejek dirinya sendiri yang gelisah oleh sesuatu yang tidak pasti. Tiba-tiba saja Jelit Heng mencoba untuk memberanikan diri bertanya kepada diri sendiri, apa yang sebenarnya terjadi di relung hati ini? Jelit Heng menarik nafas dalam-dalam. Dia pun kemudian melangkah ke kebun belakang tanpa tujuan. Di bawah sebatang pohon manggis ia pun berhenti. Namun kemudian ia pun telah melangkah lagi ke sisi yang lain dan lewat halaman samping menuju ke pendapa. Yang gelisah dalam kediamannya adalah Ibu Darwerdi dan Pangeran Senawasesa. Namun kemudian terdengar suara Pangeran Senawasesa lemah, "Sekarang aku tahu Ki Ajar. Kenapa Darwerdi merasa bahwa aku telah membunuh ayahnya?" Ternyata pengertian dari ungkapan itu dapat aku tangkap. Seakan-akan aku telah merampas ayah anak itu dan memisahkannya. Membunuhnya dalam pengertian yang lain. Tidak, Ibu Darwerdi memotong di antara isaknya, aku tidak pernah mengajarkannya itu. Ia pun tidak mengerti bahwa pangeran adalah ayahnya. Apalagi yang telah terjadi atas dirinya. Pangeran Senawasesa memandanginya dengan tajamnya. Namun dalam pada itu, Ki Ajarlah yang berkata, "Srini benar pangeran. Anak itu tidak pernah mengetahui sampai saat ini, siapa dirinya yang sebenarnya. Ibunya pun tidak pernah mengajarinya mendendam kepada siapapun. Tetapi kesan yang buruk itu telah dibangunkan oleh Pamotan Galih. Meskipun ia tidak mengatakan dengan jelas, tetapi anak itu telah menangkap satu pengertian yang salah. Tetapi pengertian kematian bagi anak itu adalah sebenarnya kematian, sehingga orang yang membunuh ayahnya itu menurut pengertiannya akhirnya dianggapnya benar-benar telah membunuhnya secara wadah, meskipun semula hanya sekedar untuk membangkitkan kebenciannya saja." "Hampir tidak ada bedanya," jawab Pangeran Senawasesa, "tetapi aku tidak akan dapat menyalahkannya jika kesan itu memang ada pada anak itu." "Segalanya dapat dijelaskan Pangeran," berkata Ki Ajar Cinde Kuning. Pangeran Senawasesa memandang Ki Ajar dengan wajah yang menegang. Agaknya ada sesuatu yang ternyata bergejolak di dalam hatinya. Meskipun Ki Ajar itu menduga bahwa ketegangan perasaan pangeran itu disebabkan oleh kehadiran seorang perempuan yang tentu tidak diduga sebelumnya, namun sebenarnya lah ada sesuatu yang telah menggetarkan hati Pangeran Senawasesa. Dalam pada itu, maka dengan nada yang dalam, pangeran itu pun berkata, "Ki Ajar." Baiklah, Ki Ajar memanggil anak itu. Biarlah aku sendiri mengatakan kepadanya, siapakah ayahnya yang sebenarnya. Kemudian biarlah orang-orang lain, yang ada di sini, orang-orang Lumban dan bahkan kemudian keluargaku seluruhnya mengetahui, bahwa anak itu adalah anakku. Anakku yang lahir dari sebuah perkawinan yang dilambari dengan cinta antara anak-anak muda. Namun keadaan telah memisahkan kami. Memang bukan kehendak pangeran sendiri, desis Ki Ajar. Hatiku memang lemah sekali.
Bukan saja waktu itu, tetapi sampai saat ini pun aku adalah seorang pangeran yang lemah hati. Aku termasuk seorang pangeran yang mendapat kepercayaan sebagai seorang senopati. Tetapi kekuatan lahiriah itu ternyata sama sekali tidak mencerminkan kekuatan batinku, desis Pangeran Senawasesa. Sudahlah pangeran, berkata Ki Ajar Cinde Kuning. Hal ini berlaku sampai saat ini Ki Ajar, jawab Pangeran Senawasesa. Tentu tidak, sahut Ki Ajar. Pangeran Senawasesa menarik nafas dalam-dalam. Namun dengan nada dalam ia berkata, biarlah aku berbicara dengan anakku. Aku akan menjelaskan segala-galanya. Bukan saja tentang kedudukannya, tetapi tentang keadaan yang kita hadapi sekarang ini. Ki Ajar mengerutkan keningnya. Dengan ragu-ragunya ia bertanya, keadaan yang manakah yang pangeran maksudkan? Pertemuan pangeran dengan Endang Srini dalam keadaan seperti sekarang ini? Tidak. Bukan tentang hal itu. Tetapi tentang hal yang lebih besar lagi bagi kita semuanya. Bukan sekedar soal pribadi. Tetapi persoalan kita. Persoalan Demak, jawab pangeran itu. Ki Ajar Cinde Kuninglah yang kemudian menjadi heran. Ia sudah mengungkapkan satu persoalan pribadi Pangeran Senawasesa. Namun ternyata Pangeran Senawasesa masih menyimpan satu masalah yang lebih besar dari persoalan pribadinya itu. Namun dalam pada itu, Pangeran Senawasesa pun berkata, Ki Ajar. Biarlah aku mendapat kesempatan untuk berpikir. Biarlah aku menentukan apakah yang akan aku lakukan, justru karena persoalan yang besar itu. Aku mohon Ki Ajar memberi kesempatan kepadaku untuk berbicara dengan Endang Srini tanpa orang lain. Aku akan berbicara tentang masa depan anakku yang sudah terlalu lama terpisah dari aku. Ki Ajar mengangguk-angguk. Katanya, silakan pangeran. Tentu aku tidak akan berkeberatan. Adalah hak pangeran untuk berbicara tentang putra pangeran itu. Terima kasih Ki Ajar. Selebihnya aku akan memberitahukan kepada Ki Ajar, apakah yang sebaiknya kita lakukan pada saat seperti ini, berkata pangeran itu kemudian. Ki Ajar pun kemudian minta diri untuk meninggalkan ruangan itu, sementara Endang Srini dan Pangeran Senawasesa masih tetap berada di ruangan itu tanpa orang lain. Sejenak keduanya saling berdiam diri. Mereka ternyata sempat mengenang kembali apa yang pernah terjadi di antara mereka. Namun hal itu telah lama berlalu. Baru sejenak kemudian Pangeran Senawasesa berkata, Srini. Beruntunglah, bahwa aku masih sempat berbicara denganmu mengenai anak kita. Yang Maha Kuasa telah mempertemukan kita dalam keadaan yang sama sekali tidak aku duga sebelumnya. Namun dalam pembicaraan yang singkat dan kenyataan yang aku hadapi sekarang ini, maka telah terjadi satu pergolakan di dalam diriku. Karena itu, aku ingin mendapat bantuanmu untuk mengambil satu keputusan, apakah yang sebaiknya aku lakukan untuk kepentingan anak kita dan barangkali perlu kau ketahui, aku mempunyai seorang anak perempuan yang aku tinggalkan di istanaku. Aku sudah mengetahuinya pangeran, jawab Srini. Oh, Pangeran Senawasesa mengangguk-angguk, syukurlah. Aku harap kau dapat mengerti. Aku mengerti pangeran. Aku mengerti sejak aku harus kembali kepada ayah dan ibuku di Padepokan, jawab Endang Srini. Pangeran Senawasesa menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian terdengar ia berdesis, di mana ayah dan ibumu sekarang? Apa hubunganmu dengan ayah angkatmu itu sebelumnya? Ayah Ajar Cinde Kuning adalah orang yang dikenal baik oleh ayahku. Ketika ayah dan kemudian ibuku meninggal, maka aku telah menjadi anak angkat Ki Ajar Cinde Kuning. Namun tanpa aku ketahui bahwa ayah Ajar Cinde Kuning mempunyai saudara kembar yang telah hampir saja merusak hidupku dan anakku, jawab Endang Srini. Pangeran Senawasesa mengangguk-angguk kecil. Namun kesungguhan yang memancar di wajahnya menyatakan, betapa ia sedang berpikir dengan sungguh-sungguh pula. Untuk beberapa saat, Pangeran Senawasesa merenungi dirinya sendiri. Ki Ajar Pamotan Gali, saudara kembar Ki Ajar Cinde Kuning yang telah menyatakan dirinya sebagai Ki Ajar Cinde Kuning itu sendiri, setelah berusaha membunuh saudaranya itu, hampir saja telah merusak hidup Darwerdi. Namun tiba-tiba saja ia berkata kepada dirinya sendiri, apakah ketamakan yang demikian akan merusak hidupnya, justru dari aku sendiri? Dari ayahnya? Dalam gejolak perasaannya, maka Pangeran Senawasesa yang telah bertemu dengan istrinya itu, seolah-olah mendapat tempat untuk mencari pertimbangan.
Sebagaimana dikatakannya, maka Pangeran Senawasesa benar-benar ingin mendapat bantuan Endang Srini untuk memecahkan satu persoalan yang gawat bukan saja bagi dirinya sendiri. Sementara Pangeran Senawasesa kemudian berbincang dengan sungguh-sungguh untuk menentukan satu sikap, maka Ki Ajar Cinde Kuning yang berdiri di pintu butulan masih melihat Darwerdi duduk berdua dengan Swasti. Nampaknya keduanya sedang berbicara dengan sungguh-sungguh pula sebagaimana dilakukan oleh ayah dan ibunya. Sesaat Ki Ajar memandang keduanya. Namun ia pun kemudian melangkah meninggalkan serambi itu dan lewat pintu yang lain turun ke halaman samping. Namun ketika ia melihat Jlit Heng duduk di pendapa bersama Kiai Kanti, maka ia pun telah pergi ke pendapa pula. Kiai Kanti mengerutkan keningnya. Hampir di luar sadarnya ia bertanya, apakah pembicaraan Ki Ajar dengan Pangeran Senawasesa telah selesai? Ki Ajar menggiling. Katanya, belum. Masih ada persoalan yang akan dikatakan oleh Pangeran Senawasesa, persoalan yang lebih besar dari persoalan tentang dirinya sendiri. Kiai Kanti menarik nafas dalam-dalam. Sementara Ki Ajar meneruskan. Jika semula aku yang berteka-teki, namun kemudian Pangeran Senawasesalah yang memberikan teka-teki itu. Tetapi aku tidak dapat dengan tergesa-gesa ingin mendengarnya. Aku harus menunggu, kapan saja pangeran itu ingin mengatakan tebakannya. Kiai Kanti mengangguk-angguk. Sementara itu katanya. Ternyata segalanya berjalan menurut jalurnya masing-masing. Kita memang hanya dapat merancang. Namun yang kemudian terjadi kadang-kadang di luar keinginan kita. Jlit Heng mengerutkan keningnya. Dipandanginya Kiai Kanti sekilas. Namun ia pun kemudian menundukkan kepalanya. Ki Ajar Cinde Kuning tidak menyahut. Tetapi perhatiannya tidak terlepas dari suasana wajah anak muda yang menyebut dirinya Jlit Heng itu. Rasa-rasanya ada sesuatu yang tersembunyi di balik kegelisahan yang memancar di wajahnya. Tetapi Ki Ajar tidak menanyakannya. Jlit Heng sendiri tidak mengatakan apapun juga. Namun ternyata bahwa Kiai Kanti mampu menangkap gejolak perasaan anak muda itu. Sudah cukup lama ia mengamati sikapnya terhadap anak gadisnya. Namun di luar kehendak Kiai Kanti. Agaknya perasaan Swasti menjadi lebih dekat dengan Darwerdi yang menurut wujud lahiriahnya, memang mempunyai kelebihan dari Jlit Heng yang sengaja membaurkan dirinya dengan anak-anak Lumban, meskipun Swasti mengenal siapa sebenarnya. Hari itu dilalui dengan ketegangan-ketegangan di hati beberapa orang yang masih saja berada di Banjar Kabuyutan Lumban Wetan. Di luar pengetahuan anak-anak muda Lumban yang merasa telah terbebas dari benturan kekuatan yang terjadi di lingkungan hidup mereka tanpa mereka ketahui ujung dan pangkalnya, maka orang-orang yang berada di Banjar itu tengah mempersoalkan masalah mereka masing-masing. Ketika malam turun, maka Pangeran Senawasesa telah minta sekali lagi orang-orang yang berada di Banjar itu untuk berkumpul, terutama Kiai Kanti, Darwerdi, ibunya, Jlit Heng dan Ki Ajar Cinde Kuning di samping satu dua orang lain yang dianggap tidak akan mengganggu pertemuan itu, termasuk kedua adik Endang Srini dan Swasti. Sikap dan pancaran wajah Pangeran Senawasesa nampak agak berbeda. Wajah itu tidak lagi buram dan dibebani oleh persoalan di dalam dirinya. Tetapi sorot mata pangeran itu rasa-rasanya menjadi bening dan di bibirnya nampak senyumnya yang cerah. Ki Ajar Cinde Kuning dan Kiai Kanti melihat perubahan itu. Tetapi mereka tidak dapat meraba sampai ke dasar. Perubahan warna jiwani yang manakah yang telah terjadi pada Pangeran Senawasesa itu? Mungkin ia telah menemukan satu keyakinan, bahwa perempuan itu benar-benar istrinya, dan anak muda yang menyebut dirinya Darwerdi itu adalah anak laki-lakinya, berkata Ki Ajar Cinde Kuning di dalam hatinya. Dalam pada itu, setelah mereka duduk melingkar tanpa kehadiran anak-anak muda Lumban atas permintaan Pangeran Senawasesa, maka pangeran itu pun berkata, Ki Ajar, Kiai Kanti dan Ki Sanak semuanya yang ada di ruangan ini ada sesuatu yang ingin aku beritahukan kepada kalian. Persoalan yang sebenarnya terlalu pribadi. Tetapi juga persoalan yang lebih besar dari persoalan pribadi itu. Ki Ajar menarik nafas dalam-dalam. Sekilas dipandanginya wajah Kiai Kanti yang menunduk. Ki Ajar, berkata Pangeran Senawasesa lebih lanjut, mungkin satu dua di antara kalian telah mengetahui sebagaimana Ki Ajar katakan kepadaku tentang persoalan pribadi itu. Tidak Pangeran, jawab Ki Ajar, aku tidak mengatakannya apapun juga tentang Pangeran. Baiklah, berkata Pangeran Senawasesa kemudian, jika demikian biarlah aku yang mengatakannya.
Ki Ajar memandang wajah pangeran itu sejenak. Tetapi seperti ketika ia memasuki ruangan itu, dilihatnya wajah itu nampak cerah. "Silahkan pangeran," berkata Ki Ajar Cinde Kuning kemudian. Sebenarnya lah ia ingin segera mendengar teka-teki yang sulit untuk ditebaknya itu. Jika ia semula menyampaikan persoalan pribadi itu kepada Pangeran Senawasesa, maka kini ialah yang digelisahkan oleh persoalan yang disebut oleh Pangeran Senawasesa sebagai persoalan yang jauh lebih besar dari persoalan pribadinya itu. Namun demikian ia masih harus menunggu. Agaknya yang akan dikatakan, justru yang didengar pangeran itu daripadanya. Sebenarnya lah, Pangeran Senawasesa tidak lagi merasa segan untuk menceritakan tentang dirinya sendiri. Dengan lancar ia berkata, "Kiai Kanti dan Kisanak semuanya, ternyata bahwa Ki Ajar Cinde Kuning telah mempertemukan aku dengan orang yang sangat penting di dalam hidupku. Bukan satu kebetulan, tetapi agaknya Ki Ajar Pamotan Galih telah memperhitungkannya, itulah sebabnya maka anak muda yang menyebut dirinya Darwardi itu mencari seseorang yang dianggapnya telah membunuh ayahnya. Membunuh dalam pengertian yang lain. Bukan membunuh dalam arti kewadagan. Yang itu adalah orang yang mengetahui serba sedikit tentang pusaka dan harta benda yang pernah ditinggalkan oleh salah seorang senapati dari Majapahit, yang pada saat terakhir berusaha untuk bertahan. Namun ia asal mempertahankan kota raja sehingga ia telah berusaha menyelamatkan pusaka yang diserahkan kepadanya dan sejumlah harta benda yang tidak ternilai harganya. Maksudnya, ia akan mulai dengan satu perjuangan yang panjang melalui segala upaya." Pangeran Senawasesa berhenti sejenak. Hal itu sudah pernah didengar oleh orang-orang yang berada di ruang itu. Bahkan Pangeran Senawasesa pernah mengatakan bahwa semuanya itu telah diserahkannya kepada yang berhak, pemerintahan di Demak. Namun dalam pada itu Pangeran Senawasesa berkata, dalam pergolakan yang demikian, yang ternyata ekornya terasa bergetar sampai saat ini di daerah sepasang bukit mati ini, telah menjadi satu lantaran bagiku, untuk menemukan apa yang pernah aku anggap hilang. Ki Ajar menarik nafas dalam-dalam. Sementara Kiai masih menunggu, apa yang akan dikatakan oleh pangeran itu. "Kisanak," berkata pangeran itu selanjutnya, "aku telah menemukan sesuatu yang sangat berharga bagiku." "Ya, apa?" hampir saja Jelit Heng bertanya. Dalam pada itu, mulailah Pangeran Senawasesa bercerita tentang dirinya sendiri pada masa mudanya. Tidak terlalu menarik bagi yang mendengarkannya. Namun ia mengatakan bahwa anak laki-laki yang lahir dari seorang ibu yang harus dilepaskannya itu kemudian diketemukan sekaligus bersama ibunya, maka semua orang menjadi berdebar-debar. Namun dengan pasti Pangeran Senawasesa berkata, "Anak itu sekarang ada di ruang ini. Perempuan tua ini adalah istriku, dan anaknya adalah anakku." "Ibu," tiba-tiba saja Darwardi bergeser mendekati ibunya. "Apakah benar pendengaranku?" Jika pada pembicaraannya dengan Pangeran Senawasesa, Srini masih dapat membatasi tangisnya, maka tiba-tiba saja ia telah memeluk anak laki-lakinya dan menangis sejadi-jadinya. Di antara isak tangisnya terdengar ia berkata, "Yangger, Pangeran Senawasesa adalah ayahmu." Tetapi, kata-kata Darwardi terpotong oleh perasaannya yang menjadi bingung. Sementara ibunya masih saja menangis sambil memeluknya. Ruangan itu menjadi diam. Yang terdengar adalah tangis endang Srini yang tertahan-tahan. Di sela-sela tangisnya itu terdengar ia berbisik, "Anakku, semua yang pernah aku katakan terdahulu, semata-mata untuk menutupi keadaan yang sebenarnya. Yang kau dengar sekarang inilah yang sebenarnya telah terjadi. Jika kau ingin kepastian, bertanyalah kepada kakekmu." Darwardi memandang Ki Ajar Cinde Kuning sekilas. Dilihatnya orang tua itu tersenyum sambil mengangguk. Katanya, "Ibumu benar Darwardi." Darwardi menarik nafas dalam-dalam. Itulah agaknya maka ibunya berpesan dengan sungguh-sungguh agar ia tidak menyakiti Pangeran Senawasesa pada saat Pangeran Senawasesa dibawa oleh orang-orang Sanggar Gading kepadanya. Tetapi kesan yang didapatkannya pada waktu itu sangat berbeda dengan kebenaran yang dikatakan oleh ibunya itu. Sehingga dengan demikian, maka Darwardi pun merasa bahwa apa yang diketahuinya adalah satu keadaan yang sama sekali baur dan tidak menentu. "Aku minta maaf kepada Mungger," bisik ibunya kemudian, "aku tidak dapat berterus terang sebelumnya." Darwardi mencium tangan ibunya. Kemudian katanya, "Bukan ibu yang bersalah." "Bukan orang lain pula," sahut ibunya. Darwardi terdiam.
Ada sebersit kekecewaan di hatinya terhadap orang yang disebut ayahnya itu. Ayah yang tidak pernah mengetahui perkembangan jiwa dan kewadagan anaknya. Namun dalam pada itu, Ki Ajar yang melihat sorot mata Darwerdi itu pun berkata, kau harus berterima kasih. Yang harus kau cari bukan kesalahan orang lain, tetapi bahwa Yang Maha Kuasa sudah berkenan mempertemukan kau dengan orang tuamu. Akhirnya kepala Darwerdi itu pun menunduk. Sementara itu, orang-orang lain pun telah dicengkam pula oleh gejolak perasaan masing-masing. Namun beberapa orang memang sudah menduga bahwa Darwerdi pada suatu saat akan menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Meskipun yang terjadi justru orang lain yang telah membuka tabir tentang dirinya yang justru tidak diduga oleh Darwerdi sendiri. Yang jantungnya menjadi berdentangan adalah Swasti. Anak muda yang bernama Darwerdi itu telah sangat menarik perhatiannya. Di luar kuasanya untuk menolak, hatinya telah tertambat oleh anak muda itu. Sejak ia melihat untuk pertama kalinya, seolah-olah sebuah bisikan telah didengar di telinga hatinya, bahwa anak muda itu akan dapat menjadi tumpuan perasaan kegadisannya. Tetapi ternyata anak muda itu adalah putra seorang pangeran. Sedang dirinya sendiri adalah seorang gadis kabur kanginan yang tidak menentu papan dan dunungnya. Tiba-tiba saja Swasti merasa dirinya terlalu kecil. Ia merasa sangat tidak berharga. Seorang gadis yang hidup di dalam gubuk kecil di lereng bukit. Itu pun karena pertolongan anak-anak muda Lumban. Ketika sekilas Swasti memandang Ibu Darwerdi yang sedang mengusap matanya, maka seolah-olah nampak sebuah contoh bagi hidupnya. Seorang perempuan padepokan yang kawin dengan seorang bangsawan, sehingga tataran hidup yang tidak seimbang itu telah melemparkan mereka ke dalam satu kehidupan yang pahit. Di luar sadarnya Swasti memandang seorang anak muda yang lain meskipun hanya sekilas. Anak muda yang menyebut dirinya Jlit Heng, namun yang sebagaimana dikatakannya adalah juga seorang putra pangeran yang telah tidak ada lagi. Namun justru karena sikap hidupnya Jlit Heng menjadi terasa lebih dekat dengan anak-anak Lumban daripada Darwerdi. Tetapi Jlit Heng sama sekali tidak menyentuh perasaannya. Bahkan kadang-kadang ia merasa terganggu oleh kehadirannya. Apalagi sejak ayahnya seakan-akan lebih banyak memperhatikan Jlit Heng daripada memperhatikan dirinya. Ia juga seorang bangsawan, berkata Swasti di dalam hatinya, yang akan dapat menimbulkan akibat yang serupa. Jlit Heng sendiri pada saat itu duduk termenung sambil menunduk. Di luar sadarnya, ia justru sedang melihat kepada dirinya sendiri. Ada sepercik keinginan untuk menyatakan dirinya bahwa ia mempunyai kedudukan yang tidak kalah dari Darwerdi itu. Namun ternyata bahwa ia masih mampu menahan diri. Apalagi ketika ia berpaling ke arah Rahu yang kebetulan sedang memandanginya dengan tatapan mata yang muram. Sementara itu, keheningan itu pun kemudian dipecahkan oleh suara Pangeran Senawasesa, suatu kenangan yang barangkali kurang menarik untuk dikenang. Kiai Kanti mengangguk-angguk. Di luar pengetahuan anak gadisnya, ia memandanginya. Sebagai orang tua, maka ia dapat menangkap perasaan Swasti yang sedang bergejolak menilik sikapnya yang gelisah. Tetapi Kiai Kanti tidak mengatakan sesuatu. Dalam pada itu, maka Pangeran Senawasesa pun berkata selanjutnya, terserahlah tanggapan Kisanak sekalian atas peristiwa itu. Tetapi sebenarnya lah bahwa aku menyesali kelemahan hatiku pada waktu itu. Dan sekarang, aku pun akan berbuat serupa. Aku telah menyesali pula atas kelemahan hatiku. Kelemahan yang apabila tidak segera diluruskan akan berakibat sangat buruk bagiku, dan bagi keturunanku. Apalagi yang telah terjadi Pangeran, bertanya Ki Ajar Cinde Kuning. Aku mengucapkan terima kasih atas segala pertolongan yang telah Ki Ajar berikan kepada anak dan istriku, berkata Pangeran Senawasesa, dan agaknya pada saat-saat terakhir aku telah mendapat terang di hatiku, bahwa aku harus memperbaiki satu sikap yang akan mencelakakan diriku sendiri dan keturunanku. Kata-kata dan sikap Pangeran Senawasesa itu telah membingungkan orang-orang yang berada di sekitarnya. Mereka melihat sikap yang seolah-olah tidak wajar pada Pangeran Senawasesa. Ia menyesali sesuatu yang dikatakannya dapat merusak dirinya dan keturunannya. Tetapi dalam pada itu, pada wajahnya yang cerah terpancar satu perasaan yang lain. Seolah-olah pangeran itu justru telah menemukan sesuatu yang berharga bagi hidupnya dan keturunannya kelak. Sementara itu Pangeran Senawasesa pun kemudian berkata, Kisanak. Aku akan mengulangi keteranganku tentang pusaka dan harta benda yang terdapat bersama pusaka itu. Rahu mengerutkan keningnya.
Sekilas dipandanginya Pangeran Senawasesa yang justru menatap wajah Rahu yang menegang. Tetapi agaknya tidak akan banyak gunanya, berkata Pangeran Senawasesa kemudian. Orang-orang yang berada di sekitarnya menjadi heran. Mereka menjadi semakin tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Pangeran Senawasesa itu. Dalam pada itu Pangeran Senawasesa pun meneruskan, aku yakin bahwa di antara kita terdapat orang-orang yang dikirim langsung atau tidak langsung oleh Demak. Aku sadar, bahwa pada saat aku berada dalam kesulitan, meskipun aku sempat mengelabui Yang Mulia dengan berpura-pura tetap sakit, namun seorang di antara pengikut Yang Mulia itu berbisik di telingaku, aku akan membantu Pangeran. Rahu menarik nafas dalam-dalam. Ia sadar, bahwa yang dimaksud oleh Pangeran Senawasesa adalah dirinya. Dalam pada itu Pangeran itu berkata, karena itu Ki Ajar dan Ki Sanak semuanya yang ada di ruang ini, tidak ada gunanya aku berbohong. Satu atau dua orang di antara kalian tentu akan menghadap para pemimpin di Demak dan bertanya tentang kebenaran kata-kataku. Rahu bergeser sejengkal. Seakan-akan Pangeran Senawasesa itu dapat melihat tembus ke dalam jantungnya. Meskipun tidak dikatakannya kepada siapapun juga. Namun sudah pasti bahwa ia akan berbuat demikian. Ia tentu akan bertanya kepada para penanggung jawab gedung perbendaharaan, apakah sebuah pusaka yang dilepaskan oleh Sang Mahaprabu di Majapahit kepada seorang pangeran yang menjadi Senopati Agung pada waktu itu telah kembali ke gedung perbendaharaan yang telah dipindahkan ke Demak. Dalam ketegangan itu, terdengar Pangeran Senawasesa berkata, karena itu Ki Sanak. Setelah aku menimbang-nimbang, justru setelah aku bertemu dengan anak dan istriku yang telah membuka cacat jiwani yang telah aku sandang sejak mudaku, maka aku telah mencoba untuk memberanikan diri mengambil sikap yang berbeda. Jlit Heng memang agak kurang sabar. Tetapi ia harus menunggu, apa yang akan dikatakan oleh Pangeran Senawasesa. Sementara Darwerdi sendiri menjadi tegang. Anak muda itu sadar, bahwa ibunya tentu sudah mengetahui apa yang akan dikatakan oleh ayahnya, menilik wajah ibunya yang tidak banyak terpengaruh oleh kata-kata Pangeran Senawasesa itu. Dalam pada itu, maka akhirnya Pangeran Senawasesa pun sampai kepada pokok persoalan yang akan dikatakannya. Ternyata bahwa betapapun ia telah mengambil sikap yang bulat, namun di saat-saat ia mengucapkan kata-katanya, wajahnya yang cerah itu telah berpengaruh juga, sehingga pada dahi pangeran itu nampak kerut-kerut kebimbangan betapapun tipisnya. Ki Sanak, berkata Pangeran Senawasesa, aku tidak boleh ingkar lagi. Mungkin untuk satu saat yang pendek aku dapat mengelabui Ki Sanak semuanya. Aku memang mengatakan bahwa pusaka dan harta benda itu telah kembali ke tangan yang berhak di Demak. Dan agaknya keterangan itu akan memperoleh kepercayaan, pangeran itu berhenti sejenak, lalu tetapi tentu hanya untuk sementara. Apa yang sebenarnya terjadi pangeran, potong Jlit Heng yang tidak sabar. Namun dalam pada itu, agaknya Ki Ajar Cinde Kuning telah dapat menebak, apa yang akan dikatakan oleh Pangeran Senawasesa. Karena itu sambil menarik nafas dalam-dalam ia berkata, silahkan menjelaskan pangeran. Pangeran Senawasesa memandang orang tua itu sekilas. Ketika kemudian ia memandang Kiai Kanti, maka Kiai Kanti itu pun berkata, pangeran telah menempuh satu sikap yang paling bijaksana. Pangeran Senawasesa mengangguk. Kedua orang tua itu tentu sudah dapat mengetahui dengan tepat isi hatinya. Dan agaknya keduanya telah menanggapi sikapnya dengan baik. Karena itu, maka katanya, Ki Sanak. Terutama mereka yang mendapat tugas dari Demak, langsung atau tidak langsung. Aku akan mencabut keteranganku yang terdahulu. Aku belum menyerahkan pusaka dan harta benda itu ke Demak. Pangeran, potong Darwerdi. Namun Ki Ajar Cinde Kuning menyahut dengan cepat, lupakan segala pesan Ki Ajar Pamotan Galih yang kau anggap sebagai diriku sendiri. Kau telah diracuni dengan sikap ketamakannya. Kau tidak perlu lagi berharap apapun juga tentang pusaka dan harta benda itu. Pusaka dan harta benda yang membuat hampir semua orang menjadi kehilangan kesadaran. Termasuk aku sendiri, sahut Pangeran Senawasesa. Darwerdi menarik nafas dalam-dalam. Untuk waktu yang lama ia mengamati Bukit Gundul itu. Bahkan ia telah mencoba dan berusaha menemukan jawaban dari teka-teki tentang pusaka itu dengan mengamati retak-retak di Bukit Gundul itu. Bahkan setiap lekuk dan cuatan. Garis lurus, lengkung dan garis-garis patah pada retak batu-batu padas. Sementara sambil menunggu siapapun yang dapat menyerahkan orang yang disebut Pangeran Senawasesa itu.
Tetapi ternyata bahwa akhir dari segala macam peristiwa itu jauh berbeda dari yang diangan-angankan semula. Apalagi karena sumber dari segalanya justru adalah bukan orang yang sebenarnya. Bahwa Ki Ajar Pamotan Galih yang pernah menyebut dirinya Ajar Macan Kuning bukanlah Ki Ajar Cinde Kuning. Namun tiba-tiba ia telah dihadapkan pada suatu kenyataan yang lain. Harta benda di samping pusaka itu kini berada pada seorang yang menyebut dirinya ayahnya. Orang yang semula diburunya dan telah pernah dikatakannya sendiri, pembunuh ayahnya. Pusaka itu tidak perlu lagi dicari-cari. Tidak perlu lagi memburu seseorang yang mengetahuinya, berkata Darwerdi di dalam hatinya, orang itu justru menyebut dirinya sebagai ayahku. Namun dalam pada itu, terasa pandangan beberapa orang tertuju kepadanya. Seolah-olah mereka ingin mengetahui, apakah yang akan dilakukannya. Sebenarnya lah bahwa bisikan yang mengandung racun telah menusuk jantungnya. Ki Ajar Pamotan Galih yang hampir setiap hari membisikkan upaya untuk memiliki pusaka dan harta benda yang tidak ternilai harganya itu ternyata tidak dapat dihapuskan begitu saja dari dada Darwerdi. Sementara itu, Rahu dan Jelit Heng tidak kalah bingungnya mendengar pengakuan Pangeran Senawasesa. Justru karena itu untuk sesaat keduanya tidak mengucapkan kata-kata apapun juga. Rasa-rasanya mereka dihadapkan pada suatu mimpi yang aneh. Tetapi ini adalah satu kenyataan, berkata Jelit Heng di dalam hatinya. Pangeran Senawasesa melihat gejolak perasaan pada beberapa orang yang ada di dalam ruangan itu. Dengan senyum di bibirnya ia berkata, "Kisanak semuanya. Aku saat ini terasa berbahagia ganda. Aku telah dapat bertemu dengan anak dan istriku yang telah terpisah untuk waktu yang lama. Kemudian aku telah berhasil mengatasi kekerdilan jiwaku, ketamakan dan nafsu yang tidak kalah jahatnya dengan orang-orang Sanggar Gading, orang-orang Kendali Putih dan orang-orang Pusparuri. Aku sebenarnya juga ingin memiliki semuanya itu bagi diriku sendiri. Tetapi aku telah dapat melepaskan diri daripadanya, sehingga dengan demikian aku merasa telah terbebas dari benda-benda yang telah mencekam aku sebagaimana telah terjadi pada orang-orang Sanggar Gading, orang-orang Pusparuri." Rahu menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada datar ia berkata, "Jadi apakah yang terakhir inilah yang merupakan kebenaran pangeran?" "Ya Kisanak," jawab Pangeran Senawasesa, "dan aku akan secepatnya menghadap Sultan di Demak. Aku akan mengatakan segalanya dan mengaku bersalah. Aku tidak akan ingkar menerima segala hukuman yang akan dibebankan di pundakku. Namun dengan demikian, aku telah merasa terlepas dari belenggu ketamakan dan nafsu. Mudah-mudahan segalanya dapat terjadi dalam waktu secepatnya," berkata Rahu kemudian. "Lalu, aku akan dengan senang hati membantu pangeran dalam penyelesaian ini. Aku pun akan merasa berbahagia melibat kebahagiaan pangeran." "Baiklah," berkata Pangeran Senawasesa, "segalanya akan dapat diatur secepatnya." Lalu katanya kepada Ki Ajar Cinde Kuning, "Bagaimana pendapat Ki Ajar?" Ki Ajar Cinde Kuning mengangguk-angguk. Katanya, "Pangeran sudah menemukan jalan yang benar menurut pendapatku." "Terima kasih Ki Ajar. Namun sebaiknya aku juga mendengar pendapat Kiai Kanti," berkata Pangeran Senawasesa kemudian, "meskipun aku sudah dapat meraba sebelumnya." "Apakah artinya aku bagi pangeran?" jawab Kiai Kanti, "segalanya terserah kepada pangeran. Jika pangeran mengambil satu keputusan, aku rasa keputusan itu adalah yang paling bijaksana." "Ah," desah Pangeran Senawasesa, "meskipun Kiai mengaku orang Kabur Kanginan, yang tinggal di lereng bukit berhutan itu setelah Kiai terusir dari tempat tinggal Kiai yang lama namun sudah pernah aku katakan, aku mengenal sumber ilmu yang Kiai miliki. Sumber itu telah meluap dan mengalir jauh dari lajurnya pangeran. Meskipun pangeran mengenal sumber ilmu itu, namun aku adalah salah sebuah dari helai-helai daun yang berada di ranting yang paling ujung." Pangeran Senawasesa menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian sambil tersenyum ia berkata, "Apapun yang Kiai katakan, tetapi Kiai adalah orang yang sangat berarti bagiku." "Nah, apakah pendapat Kiai dalam hal ini?" "Pangeran, jika pangeran berkenan mendengarkan pendapatku, baiklah. Sudah aku katakan meskipun tidak langsung, bahwa sikap pangeran ini adalah kebijaksanaan yang paling tinggi yang dapat pangeran lakukan dalam keadaan ini." "Terima kasih," sahut Pangeran Senawasesa. Dengan lantang ia pun kemudian berkata, "Aku sudah mengambil satu keputusan. Dengan demikian aku sudah terbebas dari himpitan ketamakan yang selam ini menyiksa diriku.
Aku harus berusaha bersembunyi dari pengamatan para petugas di Demak. Namun agaknya Yang Maha Kuasa telah memberi aku peringatan. Meskipun Demak masih tetap berdiam diri, tetapi justru orang-orang yang memburu pusaka dan harta benda itulah yang telah menentukan jalan hidupku yang tersisa, karena sebenarnya lah bahwa aku sudah terlalu tua untuk bercita-cita, kecuali cita-cita bagi anak-anakku. Aku menghormati keputusan pangeran, berkata Rahu, dan aku yakin bahwa seluruh Demak akan menghormati sikap pangeran. Pangeran Senawasesa menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya kepada Ibu Darwardi, kau telah menolong aku menentukan sikap kali ini. Aku berterima kasih kepadamu. Tanpa kekuatan yang kau berikan pada saat yang gawat ini, aku tidak akan berani mengambil keputusan itu. Endang Srini tidak menjawab. Tetapi kepalanya menunduk dalam-dalam. Sementara itu, rasa-rasanya segalanya telah terbuka. Rahasia yang meliputi Bukit Gundul itu telah terbuka pula. Jlit Heng yang untuk waktu yang lama mengamati bukit itu, menganggap bahwa penyelesaian yang ditemuinya adalah yang terbaik menurut perhitungannya. Namun dalam pada itu, masih ada yang terasa mengganggu perasaannya. Ternyata hubungan Darwardi dengan gadis bukit berhutan itu membuatnya berdebar-debar. Namun sudah barang tentu Jlit Heng tidak dapat banyak berbuat. Segala sesuatunya juga tergantung kepada sikap Swasti sendiri. Dan Jlit Heng merasa bahwa gadis itu agaknya tidak begitu senang kepadanya. Jika sejak semula aku tidak bersikap sebagai anak lumban yang kusut dan kotor. Meskipun aku sudah mengatakan siapakah aku sebenarnya kepada Kiai Kanti namun menilik wujud kewadagan, maka aku adalah tidak lebih dari anak-anak muda lumban yang lain. Sementara Darwardi memang menempatkan dirinya sebagai orang lain yang mempunyai kelebihan dari anak-anak muda lumban dalam hal wujud lahiriah, berkata Jlit Heng dalam hatinya. Sementara itu, maka orang-orang yang berada di lumban itu telah mengambil satu keputusan untuk menyelesaikan persoalan pusaka dan harta benda itu melalui jalur yang seharusnya. Rahu telah mengambil beberapa macam kesimpulan dan kemudian membicarakan rencana penyerahan pusaka itu langsung ke Demak. Meskipun mula-mula mereka akan menghadap tanpa membawa pusaka dan harta benda itu lebih dahulu. Baru kemudian bersama-sama orang-orang yang akan ditugaskan oleh Sultan Demak, mereka akan mengambil pusaka dan harta benda itu dari tempat penyimpanan dengan pengawalan yang cukup. Aku baru akan mengatakan kemudian, langsung kepada Sultan, di mana pusaka dan harta benda itu tersimpan, berkata Pangeran Senawasesa. Silahkan, jawab Rahu, aku mengerti bahwa Pangeran ingin bersikap hati-hati. Dan aku tidak merasa tersinggung karenanya, meskipun aku adalah satu di antara para petugas yang telah dilepas oleh Demak. Pangeran Senawasesa menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, sebaiknya segalanya kita lakukan secepatnya. Kita akan segera terlepas dari masalah yang telah mengundang benturan di antara sesama. Aku menyadari betapa pahitnya benturan-benturan yang terjadi karena ketamakan dan nafsu, setelah aku menyaksikan sendiri apa yang terjadi. Benturan antara orang-orang Sanggar Gading dan orang-orang Kendali Putih. Kemudian orang-orang Pusparuri yang memasuki arena. Bahkan Ki Ajar Cinde Kuning sendiri telah mengalami nasib yang sangat buruk. Bukan saja karena keadaan dirinya sendiri, tetapi malapetaka yang telah menimpa saudara kembarnya. Jika aku tidak melakukan kesalahan, dan mengembalikan pusaka dan harta benda itu jauh sebelum segala peristiwa itu terjadi, maka mungkin sekali segalanya akan terhindar. Suatu pengalaman bagi pangeran, berkata Ki Ajar Cinde Kuning, tetapi juga bagi putra pangeran dan anak-anak muda yang lain. Meskipun pengalaman itu harus ditebus dengan sangat mahal, Ki Ajar itu berhenti sejenak, lalu, tetapi baiklah. Segalanya harus diselesaikan dengan cepat. Sebab kemungkinan-kemungkinan yang lain masih akan dapat terjadi. Tetapi jika sudah diumumkan oleh Demak, bahwa pusaka dan harta benda itu telah kembali ke gedung perbendaharaan, maka segalanya akan dapat dibatasi. Pangeran Senawasesa mengangguk. Oleh ingatannya tentang korban yang telah jatuh dalam memperebutkan pusaka dan harta benda itu, maka wajahnya telah menjadi buram. Hampir di luar sadarnya ia berkata, semua itu adalah karena kesalahanku, aku memang pantas untuk mendapat hukuman dari Sultan di Demak. Untunglah bahwa pada suatu saat aku menemukan satu keputusan yang akan dapat menghentikan keadaan ini. Demikianlah. Maka orang-orang yang sedang berkumpul itu telah membicarakan kemungkinan untuk menyelesaikan persoalan yang untuk waktu yang lama telah menimbulkan benturan-benturan yang menelan korban.
Namun mereka pun bersepakat bahwa kepergian Pangeran Senawasesa ke Demak harus mendapat kawan-kawan seperjalanan yang kuat, yang akan dapat membantunya menyelamatkan diri apabila di perjalanan ia harus bertahan dari orang-orang yang ingin menangkapnya dan memeras keterangannya. Meskipun orang-orang Sanggar Gading, Kendali Putih dan Pusparuri seakan-akan telah hancur sama sekali, namun kemungkinan yang lain masih mungkin terjadi. Sisa-sisa di antara mereka akan dapat menghubungi orang-orang dari kelompok yang lain untuk mengambil satu tindakan yang berbahaya. Ada cara lain yang barangkali dapat ditempuh Pangeran, berkata Rahu. Bagaimana? Bertanya Pangeran Senawasesa. Biarlah seorang atau dua orang di antara kita pergi ke Demak. Melaporkan apa yang telah terjadi. Sepasukan dari Demak akan datang dan kita tidak perlu cemas lagi terhadap kelompok yang manapun juga, jawab Rahu. Apakah hal itu tidak akan terlalu lama? Bertanya Pangeran Senawasesa. Pasukan Demak itu akan datang 3 atau 4 hari mendatang, jawab Rahu, sudah barang tentu dengan seorang senapati yang dapat dipercaya. Nampak wajah Pangeran Senawasesa membayangkan keraguan. Karena itu maka Rahu pun berkata, baiklah. Jika Pangeran tetap ragu-ragu, kita mengambil jalan pertama. Memang mungkin sekali yang datang sebagai prajurit Demak itu bukan prajurit Demak yang sebenarnya, karena Pangeran juga belum dapat meyakini, siapakah aku yang sebenarnya. Karena itu, kita akan melakukan sebagaimana kita rencanakan semula. Mereka pun telah memutuskan, esok harinya mereka akan berkemas. Sehari kemudian mereka akan pergi ke Demak. Semua orang yang dianggap akan dapat membantu kesulitan di perjalanan akan ikut serta. Keputusan itulah yang akan mereka lakukan bersama. Sementara itu mereka masih mendapat kesempatan untuk berbicara dengan orang-orang Lumban. Mereka masih sempat mengucapkan terima kasih dan barangkali pesan-pesan yang perlu bagi mereka. Demikianlah di hari berikutnya, orang-orang yang berada di Lumban itu pun telah mempersiapkan diri. Ternyata bahwa Pangeran Senawasesa dan Ki Ajar Cindi Kuning telah minta pula agar Kiai Kanti ikut pula pergi ke Demak bersama dengan mereka. Kiai Kanti tidak dapat menolak. Namun karena satu-satunya keluarganya adalah anak gadisnya, maka Lapun minta agar anak gadisnya dapat dibawa pula. Apa salahnya, berkata Pangeran Senawasesa, aku juga akan membawa Endang Srini. Aku ingin memperkenalkannya dengan anak gadisku. Mudah-mudahan anakku dapat menerimanya sebagai ibunya. Kiai Kanti mengangguk-angguk. Jawabnya, baiklah Pangeran. Nampaknya istri Pangeran itu rapat pula hubungannya dengan anakku. Mudah-mudahan mereka dapat menjadi kawan yang baik di perjalanan. Sementara itu, selagi orang-orang yang berada di Lumban itu bersiap, maka diam-diam Jelit Heng telah meninggalkan padukuhan untuk mengambil simpanannya, pakaiannya dan kelengkapannya yang lain, sehingga ia akan dapat mengenakannya. Dalam pandangan Swasti, aku tidak akan nampak lebih kotor, lebih kusut dan lebih buruk dari Darwerdi, berkata Jelit Heng di dalam hatinya. Namun demikian, Jelit Heng tidak melupakan biungnya. Karena itu sekali lagi ia minta diri untuk pergi ke Demak, satu tugas yang harus dilakukannya sebagai akibat dari tugas yang diletakkannya sendiri di atas pundaknya. Pergilah Ger, berkata ibunya yang sudah tua, seperti pernah aku katakan. Aku tahu bahwa pada suatu saat kau memang harus meninggalkan gubuk ini. Tetapi pada suatu saat yang lain, aku akan kembali lagi biung. Aku tetap anak Lumban. Dan aku memang benar-benar ingin tinggal di Lumban, jawab Jelit Heng. Anak muda itu menarik nafas dalam-dalam ketika ia melihat mata perempuan tua itu menjadi basah. Namun Jelit Heng yang kemudian mencium tangan perempuan tua itu berkata, tidak ada tempat yang lebih baik bagiku daripada tempat ini. Ibunya mencoba untuk tersenyum. Sambil menepuk pundak anak muda itu ia berkata, bagiku, jika kau masih teringat padaku, itu sudah cukup anak muda. Aku masih tetap Jelit Heng. Anakmu, sahut Jelit Heng. Perempuan itu masih tersenyum. Dan Jelit Heng tiba-tiba saja telah membayangkan bahwa hidup baginya tidak lagi terlalu menarik. Ternyata bahwa ia telah merasa kehilangan sebelum ia merasa memilikinya. Karena itu, ia memang tidak tertarik untuk tinggal di Demak seandainya harta benda yang bersama dengan pusaka yang disimpan itu telah berada di Demak. Demak akan terasa sepi. Gadis yang bernama Swasti itu tentu akan berada di Demak, bersama seorang anak muda yang memiliki kelebihan dalam wujud lahiriah daripadanya.
yang selama berada di Lumban menyebut dirinya bernama Darwerdi. Kenapa aku telah memilih wujud yang terlalu buruk ini, desis Jelit Heng di dalam hatinya. Tetapi semuanya sudah terlanjur. Bahkan seandainya ia tidak memilih wujud sebagaimana kebanyakan anak Lumban, mungkin ia tidak akan melihat akhir dari persoalan pusaka itu. Karena itu, maka akhirnya Jelit Heng harus menerima keadaan yang dihadapinya itu sebagai satu kenyataan. Swasti ternyata lebih tertarik kepada Darwerdi daripada kepada dirinya. Apalagi gadis itu seolah-olah telah menemukan seorang ibu yang sangat mengasihinya. Endang Srini yang kebetulan adalah ibu Darwerdi. Sebenarnya lah, Endang Srini yang melihat hubungan anak laki-lakinya dengan gadis itu, tertarik juga hatinya untuk mendorong agar anaknya benar-benar mendekatkan hatinya kepada gadis yang bagi Endang Srini adalah luar biasa itu. Gadis yang memiliki ilmu yang mapan dan hati yang tabah. Gadis yang sudah menyelamatkan hidupnya dari seseorang yang menjadi gila dan hampir saja mencelakainya. Sehari itu, selain menghadap ibunya, maka Jelit Heng telah ikut serta pergi menemui Ki Buyut di Lumban Kulon dan Lumban Wetan. Mereka telah minta diri untuk meninggalkan Lumban kembali ke Demak. Namun yang menurut Pangeran Senawasesa, pada suatu saat mereka tentu masih akan berada di sekitar daerah sepasang bukit mati itu. Kepada anak-anak muda di Lumban Kulon dan Lumban Wetan, Darwerdi dan Jelit Heng pun telah minta diri pula. Demikian pula dengan mereka yang datang dan memperkenalkan diri mereka sebagai sepasang pemburu yang untuk beberapa saat telah berada di daerah sepasang bukit mati itu pula. Kita semuanya akan pergi ke Demak, berkata Kiai Kanti, tetapi aku tentu akan kembali. Rumahku adalah gubuk yang kita buat bersama-sama itu. Aku akan tinggal di gubuk itu sambil mempersiapkan sebuah padepokan di bawah bukit. Tanah persawahan yang akan dialiri air yang melimpah dan pategalan yang ditumbuhi dengan pohon buah-buahan yang akan berbuah lebat. Anak-anak muda Lumban, sebagaimana Ki Buyut di Lumban Wetan dan Lumban Kulon tidak dapat mencegahnya. Mereka harus melepaskan orang-orang itu pergi, meskipun ada di antara mereka yang pada suatu saat akan kembali. Bersambung ke bab 48. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.